Selamat malam teman-teman friendly. Bertemu lagi dengan saya di mini coaching series transformasi sales offline menuju sales online. Nah, teman-teman friendly bersama saya Julius Rahman, friendly property nomor 1 Indonesia. Pada malam hari ini sungguh luar biasa kita masih bisa bertemu nih ya di live Instagram kita. Saya juga doakan teman-teman friendly yang ada di rumah sekarang dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang fit tentunya. Apalagi terutama di masa pandemi COVID-19 ini tentunya. Saya juga mendoakan teman-teman friendly sehat dan fit. Juga kita harus punya antibody juga yang sehat tentunya ya, supaya kita mengurangi penyebaran virus COVID-19. Nah, kemarin kita sudah membahas nih tentang bisnis mindset. Ya kan, begitu banyak teman-teman punya bisnis mindset masing-masing. Kemarin kita sudah membahas glory business mindset bersama narasumber kita, Coach Dave. Nah, bagi teman-teman yang ketinggalan yang nonton seri kemarin atau seri-seri yang sebelumnya, jangan khawatir, nggak perlu masalah. Anda bisa nonton di IGTV, di akun ini, di Friendly Property nomor 1. Sehingga teman-teman bisa belajar membuat goal setting yang nggak cuma sukses secara duniawi, tapi teman-teman friendly juga bisa sukses menyenangkan hati Tuhan tentunya ya. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar nih seperti yang saya janjikan kemarin. Teman-teman friendly, kita akan belajar tips bagaimana mendesain postingan di sosial media Anda, baik itu foto ataupun video yang menghipnotis para netizen untuk melakukan banyak engagement. Wah, baik itu mereka mau komen, mau tanya, bahkan bisa menarik wow market kita masuk ke dalam kolam teman-teman friendly nih ya, kolam wow marketnya teman-teman friendly. Nah, tentunya di mini coaching series kita transformasi sales offline menuju sales online, di part yang ke-9 kita akan membahas digital sales design. Baik, nah sambil menunggu narasumber kita akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi thank you, hai Donna Uli sudah tune in, ada Itmisanita. Selamat malam sis Itmisanita. Ada Nesia juga sudah join, luar biasa. Thank you yang sudah join. Nah, saya perkenalkan lebih dulu nih. Narasumber kita siapa nih? Wih, ya. Tentunya narasumber kita seorang pemuda milenial. Wow, narasumber kita masih muda-muda ya, ternyata ya. Jadi, beliau seorang pemuda milenial yang juga pembisnis sukses. Wih, sekarang milenial nih udah punya bisnis, udah bisa sukses gitu ya. Mungkin dulu seumuran narasumber kita tuh masih main layangan lah gitu ya. Masih happy gitu. Tapi sekarang yang milenial yang sukses ya. Jadi buat teman-teman di luar sana, teman-teman yang nonton, nggak perlu khawatir. Anda masih berusaha milenial, Anda masih punya kesempatan untuk bisa sukses. Baik, nah karena dia seorang pembisnis sukses, kenapa? Karena beliau juga seorang owner dari Sinar Timur Elektronik. Ya teman-teman, mau cari elektronik bisa sama narasumber kita. Dan juga beliau juga seorang owner dari Bianco Design. Beliau memberikan jasa desain advertising. Wow, cocok sekali untuk narasumber kita pada malam hari ini membahas digital sales design tentunya ya. Nah, hebatnya nih, nggak cuma seorang pembisnis, tapi beliau juga seorang trainer. Udah milenial punya pembisnis trainer lagi. Kenapa? Karena beliau seorang certified public speaking trainer nih. Nggak cuma itu, dia juga seorang certified trainer untuk Neo NLP. Wow, luar biasa ini. Jadi seorang muda tapi ilmunya sudah banyak, bisnisnya sukses, dan sekarang menjadi narasumber kita untuk berbagi buat teman-teman netizen untuk bisa belajar nih bagaimana teman-teman friendly bisa belajar sales design tentunya ya. Baik, sambil menunggu narasumber kita masih terhubung, saya sapa untuk ada Miss Sanita ya. Selamat malam Miss Sanita. Thank you udah join. Kalau Miss Sanita mau menonton mini coaching series yang lainnya, silakan nonton di IGTV di akun ini, Friendly Property nomor 1 tentunya. Jadi banyak coach-coach yang sudah berkolaborasi yang Miss Anita bisa belajar nih bagaimana efektif sales online ya, caranya bagaimana. Beberapa narasumber kita sudah belajar kemarin ya. Sambil saya undang narasumber kita sebentar. Ternyata beliau masih online-nya masih muter-muter nih ya. Wajar karena malam hari ini setiap hari Jumat ya, biasa traffic kita punya live Instagram itu ramai. Jadi pada antrian ini. Jadi narasumber kita juga lagi antri untuk masuk nih ya. Baik, saya sapa dulu teman-teman lagi yang sudah masuk. Ada Donna Uli, ada
Sigi. Nah, luar biasa narasumber kita sudah bisa masuk. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung undang narasumber kita pada malam hari ini, Coach Singgi Purnama. Baik, langsung saya Singgi, narasumber kita yang sudah kita tunggu-tunggu, luar biasa nih. Udah milenial, usianya muda, pembisnis, sukses, trainer lagi, lengkap ya. Woi, selamat malam Coach Singgi. Malam, Bro Julius. Ya, malam teman-teman semua. Selamat malam. Untuk Ya, voice clear? Oke, clear, Bro. Suara saya clear, Bro. Oke, cukup clear. Mungkin agak sedikit sendet. Ya, itu biasalah karena kita punya traffic malam ini cukup ramai juga untuk live Instagram ya. Oke, Luar biasa. Baik, Coach Singgi sehat posisi di sana, Coach? Fit? Siap. Ya, saya fit. Ini berkat doa dari Bro Julius juga. Wah, luar biasa. Jadi semua ini kita harus fit ya, terutama di masa pandemi ini. Jangan sampai kita kekurangan lemah antibody ya, karena sangat mudah terserang virus COVID-19 tentunya. Baik, Coach Singgi luar biasa. Mungkin sedikit cerita Coach kesibukan di masa new normal dan PSBB ini, work from home ini kayak gimana nih Coach? Kita mau denger dulu nih. Ya, kalau masa pandemi COVID ini menurut saya masa yang menarik ya, karena kita manusia nih, jadi kita harus beradaptasi dengan lingkungan gitu, Bro Julius. Yes. Untuk kesibukan, saya seperti biasa kita pergi ke toko, kita ke elektronik di Jabut 2 di Palembang. Di luar aktivitas itu, ya saya kerjaannya yang mendesain gitu. Saya juga ada tim gitu. Gara-gara seperti ini, ibaratnya tim kita jadi makin solid kayak gitu. Karena manajemen sangat distribusi dengan baik gitu, Bro. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi walaupun di masa pandemi tetap harus produktif ya. Ingat teman-teman ya, work from home, bukan lazy at home, beda ya. Jadi sekarang work ya, kerja. Jadi mindsetnya itu di rumah tetap kerja. Dengan new normal ini yang tadinya kita kerjanya di toko, di kantor gitu ya. Saya dulu kerjanya di lapangan karena saya seorang konsultan properti. Nah, sekarang saya harus dipaksakan bahwa di rumah itu nggak cuma home sweet home gitu ya. Wah, mau santai aja gitu ya. Ngopi, tiduran mau nggak bisa lagi. Jadi kita di rumah kita juga harus produktif. Baik. Nah, teman-teman family yang sudah join, yes, coach. Ya, justru itu Bro, home sweet home atau home power home gitu, Bro. Luar biasa. Selamat bergabung Fernando Kawi, luar biasa. Ada Bro Antan Dito. Selamat malam juga Bro Antan Dito, join lagi bersama kita di live Instagram kita. Buat teman-teman yang sudah join, luar biasa. Kita akan malam ini membahas tentang digital sales design ya, bersama narasumber kita luar biasa. Beliau yang sudah biasa nih memberikan jasa-jasa desain advertising. Nah, malam hari ini teman-teman friendly bisa belajar bagaimana kita mendesain sebuah postingan di sosial media teman-teman dengan postingan gambar atau video yang tadi saya bilang menghipnotis para netizen nih, ya kan? Teman-teman mungkin pernah posting nih, saya udah posting kata-kata, udah belajar copywriting, terus udah posting gambar kucing mungkin ya, terus video-videonya yang lucu-lucu. Kok nggak ada engagement ya, nggak ada yang nanya, nggak ada yang komen. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas bersama narasumber kita ya. Baik, salam Pak Herwin, selamat malam Pak Herwin. Erwin Rianto, selamat bergabung, luar biasa. Baik, yang pertama ini coach yang mau kita belajar terlebih dahulu tentang desain grafis ya. Nah, baik. Ada beda karakter nggak sih coach tentang desain grafis yang di media cetak dengan yang di media online nih? Ya, halo Happy People Management luar biasa bergabung ya. Silakan coach, ini bedanya apa nih coach? Desain grafis dicetak media cetak dan di media online. Oke, gini. Jadi beda karakteristik antara desain grafis di media cetak dengan media online itu beda-beda tipis ya, orang bilang ya. Apa begitu? Beda tipis ya. Teknisnya ya. Ini saya bisa bicara dulu yang pertama. Itu perbedaannya adalah kalau bukan RGB dan CMYK. Apa bedanya? Jadi file yang namanya RGB itu dipakai ketika kita tentukan sesuatu yang berhubungan dengan postingan media, Instagram,
Facebook, seperti itu. Tapi kalau kita CMYK itu adalah yang print sehari-hari. Misalnya kayak di CMYK kita print, baik. itu terus habis itu apa lagi ya? Ya macam-macam gitu. Terus kayak misalnya kita sambung surat nama itu CMYK biasanya bro. Nah, satu lagi unggulannya gini. Kalau media online itu berupa media ganti-ganti. Kenapa saya bilang itu? Contoh, sebuah Instagram post yang filenya itu adalah kita bisa ganti tinggal ubah susunannya. Itu gini, bisa hari ini sampai kita dapat itu di satu file yang sama gitu bro. Kita ubah susunan gitu. Tapi kalau kita media cetak online ya kita nggak bisa kita ubah dong gitu bro. Iya. Nah, baik. Ya, jadi kalau media cetak itu harus ada bentuknya, seperti misalnya kayak kertas, barang, buku, dan online langsung berupa gambar. Baik. Jadi itu jadi kalau YMCK itu tadi digital untuk printing ya. Iya. Printing jadi media di printing. Jadi apalagi yang kalau kita media online itu sungguh sedikit mudah ya, lebih mudah untuk kita mengubah format atau layoutnya ya dengan file yang sama gitu ya coach ya. Luar biasa sekali. Baik, mungkin tes suara coach karena sedikit saya terdengar suara sedikit echo. Mungkin coach bisa sedikit maju atau volume daripada handphone jangan terlalu full. Jadi kalau dia volume terlalu full ya jadinya echo-nya kebalik. Kalau lebih nyaman coach ada earphone itu lebih bagus lagi coach. Oke, siap. Apakah suara saya sekarang echo-nya bro? Masih agak kecil besar jadi dia echo. Sebentar ya. Pakai earphone aja. Siap. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya nih dengan narasumber kita untuk bagaimana membuat digital sales design, either apakah itu postingan gambar atau postingan video, terus gambarnya kayak gimana sih ya, isinya materinya apa aja sih, terus kalau video kayaknya susah ya kalau video ya, pakai F-nya apa sih, saya newbie nih nggak tahu bikin digital design tuh kayak gimana, di rumah nggak ada laptop, cuma ada HP gitu kan. Nah, solusinya kita akan berikan pada malam hari ini tentunya ya. Thank you buat Help People Management, ada juga Sally yang baru join ya, tune in terus. Jadi teman-teman yang mau bertanya silakan langsung komen di bawah ini ya. Baik coach, yang kedua nih, kita mau juga tahu mungkin dari plus minusnya. Nah, ini juga tentang plus minus kalau untuk teman-teman yang newbie nih ya. Kan banyak nih yang posting pakai gambar, ada yang juga posting pakai video. Nah, kalau dari segi plus minus penggunaannya atau efektivitasnya dari postingan gambar dan video tuh apa aja sih coach? Dari segi plus minus untuk poin katakanlah pertama biaya, kemudian tingkat kesulitannya untuk bagi newbie, tingkat engagementnya banyak nggak yang komen, yang bertanya, dan call to action yang paling penting nih coach ya, mana yang lebih efektif nih? Silakan coach Singgi. Sorry coach, suara nggak keluar coach dari coach. Mungkin belum kecolok. Suaranya keluar nggak? Cek di colokan. Nggak keluar coach. Mungkin colokannya coach, maaf. Kalau mungkin coach ada covernya sedikit nampol dia. Coba dicek lagi untuk coba tes suaranya coach. Belum keluar coach. Lah bro. Mungkin sepertinya langsung aja. Oke. Ya, mohon maaf. Baik. Woi, Bu Sirobot, selamat malam Bu Sirobot. Baik, ya. Silakan coach tadi coach. Oke, mohon maaf. Kita lanjutkan. Saya harus copot dulu untuk pemirsa karena dia nggak masuk ya. Jadi ini pertanyaan yang paling saya suka dan menarik menurut saya, coach. Kenapa? Dari segi biaya, pasti kalau kita ngomong biaya, video itu jauh lebih mahal daripada gambar. Itu udah pasti. Tapi ada di garis bawahi, kalau untuk tingkat kesulitan bagi seorang newbie, ya namanya kesulitan ya, pasti sulit karena dia belum menguasai gitu loh. Kalau dia udah menguasai itu jadi mudah gitu coach. Video memang lebih sulit daripada gambar. Cuman gini, baik. Di gambar itu kita bisa memakai fitur yang namanya GIF. GIF itu kayak gambar berjalan gitu loh. Oh, oke. Yang cuma mungkin 2-3 detik ya. GIF ya, GIF. Oke. Yes.
Nah, jadi tingkat kesulitan bagi proses ya namanya newbie dia harus ibaratnya proses sulit ya bro ya. Jadi tentunya video lebih sulit. Hmm, Tapi bukan berarti kita nggak mencoba coach. Kita bisa mengakalinya dengan cara yang lain. Nah di sini poin yang baik, paling penting baik. tingkat engagement sama call to actionnya. Mengapa begitu? Yes. Memang video milenial lebih suka melihat video daripada gambar. Tapi di garis bawahin adalah harus tepat sasaran, begitu. Harus tepat sasaran untuk postingannya. Jadi sesuai dengan target marketnya kita ya. Bisa contoh gini, saya jual printing nggak mungkin saya mau bikin elektronik di IG dan printing saya. Sebaliknya, di IG Hmm, dan printing nggak mungkin saya masukin soal printing, nggak nyambung dong itu namanya, gitu. baik. Ya. Nah, gitu. Nah, di situ namanya tuh tepat sasaran itu. Kenapa disebut tepat sasaran? Ini adalah sedikit ilmu sales ya. Coach. Kita Hmm, bisa mengikuti target market kita, gitu. Siapa target hmm. market? Berapa umurnya? Apa yang dia Oh, suka? Kayak gitu. Terus apa yang terus jam berapa paling banyak posting? Kayak gitu. Nah, kalau hmm. misalnya target market kita ini pas, mau kita post video kayak atau mau kita post gambar kayak mereka pasti bakal melihat dan yang paling nggak paling penting adalah personal branding dari seorang itu sendiri gitu. Itu yang bisa meningkatkan Baik. tingkat itu sendiri gitu. Dan yang mungkin apa adalah endorse atau iklan dan sebagainya. Nah, call to Hmm. action. Bagaimana supaya mereka tuh membeli gitu ya, banyak kayak gitu ya. Yang Yes, yes, pertama yes. Itu dia. ini yang saya dengar nih, katanya gini, kalau kita mau meningkatkan follower Instagram, kita ikutlah follow sebuah Instagram tuh yang kayak artis, yang kayak Pak Jokowi gitu ya katanya ya. Nah, Hmm, di hmm. IG mereka, IG mereka kan banyak tuh, ada followernya kan. Nah, di Yes, antara yes. follower bilang mereka sering kita loh bro. Gitu. Itu Hmm. yang pertama. Yang kedua adalah eh, akan lebih baik harus proaktif. Mengapa proaktif? Proaktif. Ya, ini ya. Proaktif ini adalah seperti ini, mungkin yang penasaran seperti ini. Sering nggak sih kita lihat di IG ini misalnya kayak tag 5 temenmu dan masukkan hashtag ini untuk Yeah. mendapatkan free free kupon apa seperti itu gitu. Jangan lupa Giveaway biasanya coach ya. giveaway yang seperti itu, konten-konten menarik seperti Hmm. itu yang membuat sebuah traffic itu jadi ya sangat cepat gitu bro. Itu. Baik, Jadi baik. untuk call to action itu harus proaktif. Jadi mau sebagus apapun Instagramnya, target marketnya pas, udah terpesan semuanya. Jika sebuah Instagram itu tidak kelihatan jiwanya, hidupnya gitu, dan jika tidak ada Hmm. call to action, tidak ada yang menggerakkan, ya itu nggak bisa gitu, coach. Baik, baik, baik. Jadi untuk postingan yang sebenarnya bisa banyak call to action itu lebih di video ya sebenarnya. Jadi dan kalau kita menggunakan gambar tuh lebih rekomen pakai GIF ya teman-teman ya, GIF ya. Jadi pakai GIF itu yang cuma mungkin 3 sampai 5 second bergerak lagi seperti itu. Dan tentunya juga teman-teman juga bisa dari postingannya ini untuk supaya call to actionnya ya, ntar dia follow atau dia komen gitu ya, bisa kasih free giveaway gitu ya. Jadi tag 5 ini dapat giveaway ini gitu ya, posting tag teman-teman ada 5 teman dapat giveaway ini, nanti diundi biasanya gitu. Baik, Yes, baik, gitu. luar biasa. Jadi sampai bergabung juga Vida Lavida, luar biasa ya. Pada malam hari ini misalnya Miss Vida mau bertanya tentang bagaimana digital sales design, bagaimana membuat postingan baik itu gambar ataupun video di sosial media, di Instagram ataupun Facebook yang menghipnotis para netizen nih, langsung tanya, langsung komen. Nah, kita lagi membahas rahasianya, tipsnya kayak gimana sih ya. Jadi mau bertanya silakan langsung komen di bawah aja. Nah, coach, tadi kalau kita ngomongin tentang uh, GIF ya. Sebenarnya file GIF itu file apa nih? Apa beda dengan video? Kan dua-duanya bergerak nih. Apakah disebut file video juga kalau GIF itu, coach? Silakan. Sebenarnya menurut saya itu termasuk file video ya, tapi dalam berukuran Hmm, mini gitu. Untuk oke. Okay. gampangnya begini sih ya, kalau bagi banyak pemula kan mungkin itu sulit ya. Saya pernah membuatnya itu sangat gampang sih, misalnya seperti bola basket nih di sebuah aplikasi Photoshop.
bola balik. Jadi ibaratnya itu kayak sebuah gambar, sebenarnya gambar. Cuman gambar itu tuh diperbanyak gitu. Misalnya contoh ya, misalnya ini adalah satu objek, ya. Ini adalah file booknya. Jadi gambar pertama tuh teknisnya seperti ini. Gambar pertama seperti ini, gambar kedua ada bergerak sini, gambar ketiga bergerak, gambar keempat bergerak, gambar kelima sini. Oh, oke. Ketika dipilih dia langsung bergerak gini, zet gitu bro. Hmm. Itu simpelnya seperti itu. Dan itulah dasar untuk dari sebuah GIF. Nah, tapi ada tapinya. Kalau kita mau buat seperti ini kan repot dan belum tentu semua orang menggunakan usaha. Nah, di fitur Instagram sendiri kalau kita update itu ada file GIF itu sendiri gitu. Oh, oke. Dari Instagram ini aja sudah sudah menyediakan file GIF-nya ya. Aplikasi untuk mengubah gambar jadi GIF tadi ya. Baik. Ya. Jadi teman-teman gitu ya. Jadi kalau untuk gambar, ya silakan Coach. Maaf, ada lanjutan. Ya, nanti untuk pertanyaan ketiga tuh kita bisa bahas itu kan mengenai seperti aplikasi-aplikasi apa aja yang orang tuh bisa pakai untuk seperti itu. Nah, itu penting bagi mereka gitu, Coach. Baik. Jadi selamat bergabung Aprianto Salim ya. Kemudian ada Bro Hermawan Okim ya, luar biasa, stay tune terus ya. Terus gali ilmu, sekarang kita lagi bahas nih. Tentu teman-teman nih yang baru memulai ataupun teman-teman sales friendly yang di pandemi ini, wah saya harus bisnis online nih gitu ya. Kemudian di bisnis online harus posting, harus bikin iklan, harus bikin yang soft selling seperti itu. Postingan gambar, video. Nah, pertanyaannya modalnya HP nih, ya, nggak punya laptop di rumah gitu. Kemudian harus berurusan dengan desain seperti itu. Apa ini pakai apps-nya ini ya, teman-teman Fendi ya. Saya sapa dulu untuk ada Jolly Ho baru masuk, luar biasa. Ada Wen As, ada Wen As ya. Aprianto Salim, luar biasa. Selamat malam semua, salam Fendi dari saya. Tune in terus pada malam hari ini, silakan. Ya, mau tanya untuk kita bahas digital sales design ya. Nah, tadi kalau kita bahas, saya cuma punya modal HP, mau ngedit video dan gambar. Nah, kira-kira aplikasi apa nih yang Coach recommend bagi saya ataupun teman-teman friendly sales di rumah untuk edit gambar dan video? Silakan Coach. Kalau misalnya ini HP ya, tadi kalau misalnya Coach tanya aplikasi apa aja, saya jawabnya Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan Canva. Tapi kalau misalnya punya HP aja, Canva. Canva itu untuk gambar ya? Yes, semuanya. Jadi CANVA. Cari Alpha, Nano, VVVFA ya. Nah, kenapa? Canva ya, kalau orang masih bilang Canva. Ya. Baik. Kenapa seperti itu? Ini saya akan kupas sedikit mengenai aplikasinya ya, Coach ya. Karena di aplikasi Canva ya, dia semua template itu udah disediakan fiturnya oleh Canva itu sendiri gitu. Saya bisa baca seperti misalnya di sini ada untuk sosial media Instagram itu ada loh gitu Coach. Instagram post, Instagram story, ada sosial media, Facebook post, itu semuanya itu udah distorsi dengan baik, maksudnya udah tertemplate baik. Baik, sudah ada template-nya ya. Ya. Selain itu juga aplikasi ini ada event-event. Tadi kan kita bicara soal yang media online. Ini yang yang bentuk katanya invitation, undangan, poster, brosur. Di sini ada saya lihat lagi. Ini ada aplikasi sepertinya. Jadi gini untuk editasi saya sembari melihat. Selamat malam, icebreaker nomor 1 Indonesia, Coach Ferdi Kawi. Selamat malam, join bersama kita. Di sini jadi di sini ada Canva ya, Coach. Yes, di sini bahkan dengan fitur untuk Facebook Ads, bahkan sampai ke dokumen untuk presentasi, untuk A4 dokumen, letter dan bahkan ada loh. Nah, dan di sini pun ada video, gitu. Dan bisa kita pakai, tinggal kita pelajari caranya, gitu. Ada video ya, Coach ya? Saya sih pakai Canva untuk gambar ya. Baru tahu juga ya dari Coach Singgi. Kan Canva bisa video nih. Wah, luar biasa, lengkap semua ya. Ya lengkap, jadi lengkap. Jadi di sini tinggal dipelajari dan tinggal diteruskan, tinggal di experience saja gitu. Karena experience bisa gitu menurut saya. Baik. Jadi aplikasi buat teman-teman di rumah nih.
yang bagi newbie lah, katakanlah baru belajar sales design, Anda bisa pakai aplikasi yang namanya Canva atau Canva, ya, Canva. Itu template yang sudah lengkap. Anda mau posting Instagram, Anda mau posting FB, Twitter juga ada, Pinterest ada, ukurannya itu sudah ada template-nya semua gitu ya. Selamat malam Coach Thomas, si pemikir kreatif luar biasa. Kita besoknya akan belajar juga nih buat teman-teman friendly yang lagi join. Mau nggak followernya secara organik cepet naik? Nah, besok tune in ya. Kita akan bahas bersama si pemikir kreatif tentunya. Baik, dan selanjutnya jadi pakai Canva. Anda mau desain poster ataupun apapun, ada invitation, bentuknya apa, itu semua udah ada lengkap di aplikasi Canva. Dan terutama bagi teman-teman yang mau bikin video, nah ternyata sudah ada nih di Canva seperti itu ya. Mungkin Coach ada sedikit contoh mungkin yang pernah dibuat pakai Canva seperti apa, atau mungkin tampilan video, mungkin Coach, silakan Coach. Ini ngomong kebetulan punya kebetulan ya. Saya sih Canva itu tuh saya cuma pakai referensi gitu. Tapi kalau untuk yang ada gimana Coach? Pernah pakai gitu karena saya telah mengetahui sebelum saya maksudnya udah pakai. Jadi saya pakai Photoshop duluan, baru saya tahu ada aplikasi Pakai seperti itu. Photoshop. Jadi itu saya belum pernah pakai. Udah banyak yang pakai gitu. Nah, jadi kalau bicara mengenai tadi pertanyaan Bro Julius, apakah contoh-contoh desain kita hebat? Jadi kita di sini ada sedikit pecah. Jadi apa perbedaan antara desain yang untuk soft selling dan apa perbedaan desain untuk hard selling gitu ya? Coach ya, gitu ya. Yes. Jadi begini. Kalau untuk soft selling, sebelum saya menjelaskan gitu ya. Jadi yang soft selling itu tuh sebenarnya kita lebih baik fokusnya ke soft selling gitu. Jadi gini, ketika saya menjual sebuah misalnya Bianco Printing mengenai desain, yang saya masukin adalah berupa tips-tips gitu, tips-tips atau contoh-contoh desain yang menarik dan dimana orang-orang itu bisa melihat. Jadi ibaratnya gini, selain menjual kita harus bisa mengedukasi. Ini adalah edukasi. Yes, di IG Bianco Printing saya, misalnya contoh, saya akan menampilkan sebuah contoh desain-desain yang lebih baik digunakan oleh anak milenial zaman sekarang. Ini salah satu contohnya misalnya adalah efek duotone yang simple gitu. Ini sangat simple, jadi kita cuma memakai gambar-gambar itu tuh ibaratnya gambar ini cuma 2 gambar tapi elegan gitu. Ini cocok untuk para juga, misalnya ini kayak nanti foto Coach Julius, di sini ada quote-nya nanti gitu, Coach. Oke, luar biasa. Gitu. Jadi yang saya tampilin di sini adalah tips-tips. Ini adalah soft selling. Ini berupa tips-tips misalnya. Jadi soft selling seperti itu ya. Jadi itu soft selling. Jadi berbicara soal soft selling dulu, kita harus kalau bisa berkreasi out of the box gitu. Mengapa saya bilang seperti itu? Contoh misalnya elektronik ya, Sinatimo elektronik saya yang di IG itu, biasanya kan kalau orang bicara elektronik itu bicaranya soal apa? Produk dan produk gitu kan. Nah, kita bisa cek segmennya. Misalnya elektronik ya, kita bisa bahas apa beda AC yang low watt dan inverter gitu. Kalau memang terlalu biasa, kita bisa bahas sejarah AC, sejarah mesin cuci, sesuatu yang kira-kira orang tuh gak bakal lakuin itu apa gitu. Gitu. Nah, mengapa saya bilang seperti itu? Kenapa saya tekannya di soft selling? Tadi menyangkut soal personal branding lah, call to action lah, engagement lah. Karena hard selling itu adalah hasil akhir gitu, Coach. Yang paling penting adalah bagaimana kita itu Yes, hard selling itu adalah hasil akhir. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa soft selling dulu. Kita membangun namanya chemistry dulu gitu, Coach. Itu yang paling penting. Membangun sebuah chemistry antara kita dan klien. Kalau dia nyaman, pasti dia akan berlangganan sama kita kayak gitu. Oke. Jadi sebelum hard selling, kalau hard selling, nah, oke, sekarang saya akan tampilin ini hard selling yang menarik. Postingan hard selling ya, Coach. Langsung direct to the product langsung gitu. Langsung orang bilang tuh kita langsung menampilkan sebuah produk tuh langsung ditonjolin. Contoh misalnya ini ada sesuatu produk yang waktu itu saya pernah desain base yang auto show, dia mintanya waktu 1 hari, waktu saya bisa menuhin waktu itu gitu. Di sini adalah apa yang beda dari sini, Coach? Yang beda dari sini adalah dia ingin menampilkan sebuah show, sebuah
desain auto show. Jadi di sini dia ingin menampilkan mobil, motor, dan segala macam. Nah, bedanya apa? Di sini saya Baik. membuat sebuah efek cahaya. Di mana jadi Efek, fokusnya oke. adalah di sininya, gitu, coach. Nah, terus apa yang beda lagi? Yang beda di sini adalah bangunan ini, karena ini terbalik ya, jadi saya mohon maaf dulu kepada pemirsa. Terus yang membuat Yes, yes. bedanya adalah elemen-elemennya. Elemen-elemennya. Kenapa? Menurut saya sebuah desain adalah kita harus bisa menggabungkan sesuatu yang maya dan sesuatu yang nyata digabung menjadi satu. Dan itu membuat sebuah desain itu menjadi hidup gitu. Dan kita harus Baik. membuat sebuah poin di mana orang tuh nggak biasa melihat. Karena gini, psikologi manusia ini adalah karena melakukan sesuatu yang terus menerus berulang-ulang dan melihat sesuatu yang berulang-ulang, orang tuh biasanya jadi bosan gitu. Ketika Yes. seseorang melihat sesuatu yang baru, di psikologi otaknya tuh menjadi sesuatu yang menarik. Nah, contohnya adalah seperti ini, bentuk wajik yang orang tuh nggak biasa lihat gini, coach. Iya, 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 iya. Dan Unik kedua, gitu ya, jadi out of box unik gitu. yes, dan yang kedua di sini adalah jajar genjang. Ini semua logo ini saya ubah dalam bentuk jajar genjang. Baik. Nah, jadi intinya gitu, teknisnya adalah bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang nggak biasa orang lihat. Ini saya mulai nih, ini seminar, ini adalah salah satu Oh, hard selling untuk seminar gitu ya, desainnya ya. yes, ini contohnya ini. Jadi satu lagi yang paling penting adalah menjawab pertanyaan coach itu. Kita harus berkreasi sebanyak mungkin dan kita harus memiliki sebuah referensi. Baik, baik. Kenapa? Karena dari pengalaman saya, biasanya tuh seseorang tuh terlalu menfokuskan ke desain gitu. Maksudnya itu adalah dia mencari referensi mana yang cocok, jadi dia menghabiskan banyak waktu di situ. Padahal harusnya dia menyusun dulu bagaimana kira-kira gini. Kayak orang Jawa tuh kayak nembak pacar lah ya ibaratnya gitu ya. Iya. Kalau kira-kira nih kalau ada pacar ini nih, dia tuh sukanya apa, jam berapa dia mau kayak gitu. Terus dia tuh selain itu apalagi yang dia suka, yang dia tuh tertarik dengan apa. Nah, sesuatu yang gini, setiap orang itu memiliki yang namanya pola yang dia suka dan pola yang tidak dia suka. Nah, kita memahami pola yang kita suka dan kita masukkan ke dalam sebuah desain, coach. Kalau kita bisa memasukkan itu dan kita memahami, jadi ibaratnya kita tuh kayak detektif lah, nebak-nebak sedikit gitu. Jadi kira-kira sukanya apa ya, kayak gitu ya. Kalau kita bisa menebak seperti itu, chemistry-nya masuk dan dia tuh pasti bisa kasih dari desain itu. Karena ada satu quote seperti ini, sebagus-bagusnya desain kita selalu ada yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain kita pasti ada yang suka. Jadi bagi orang juga ya, don't expect perfection kayak gitu loh. Jangan mengharapkan sebuah kesempurnaan, jalanin aja dulu gitu loh, kayak logonya Tokopedia, jalanin aja dulu. Jadi hasilnya nanti itu kayak pengalaman gitu, coach, gitu. Baik, baik. Jadi itu dia teman-teman friendly ya. Jadi bagaimana sih ngebedain desain yang soft selling dan desain yang hard selling tadi ya. Tadi seperti yang soft selling dijelaskan bahwa kita itu lebih mengedukasi. Jadi kalau kita jualan katakanlah rice cooker gitu ya, electronic rice cooker. Nah, kita berikan postingan gambar cerita atau sejarah ya. Dulu masaknya pakai tanak gitu ya, dicuci dulu, terus sejarahnya apa gitu. Itu untuk mengedukasi bahwa kita ada jualan produk rice cooker tapi nggak secara langsung. Nah, itu postingan-postingan yang soft selling. Jadi dibikin gambar beberapa yang simple aja, nggak terlalu ribet, nggak harus banyak unsur-unsurnya seperti itu. Tetapi dengan pesan kita mengedukasi. Nah, tadi kalau kita membuat self design secara hard selling, nah semua materi mungkin ditampilkan, produknya apa, harganya apa gitu kan. Kalau tadi contohnya seminar, harga seminarnya apa, materi yang diseminarkan apa, topiknya apa, siapa pembicaranya, di mana tempatnya, kemudian cara pembayaran segala macam, semua ditampilkan. Jadi to the point jadinya bedanya ya. Kalau yang postingan soft selling itu agak sedikit secret ya, agak sedikit sedikit gitu. Kalau yang hard selling langsung ini dijual rice cooker merek Yongma harga sekian, watt sekian. Nah, itu hard selling ya. Luar biasa sekali. Baik. Selamat malam buat. Boleh? Yes.
Silakan, Saya mau silakan. menambahkan itu. Jadi satu lagi hal yang paling penting adalah ketika hard selling kita harus bisa mengedukasi klien kita. Dia kan biasanya tanya, Singgi kamu coba desain deh yang bagus menurut kamu apa? Nah kan kayak gini, kita yang bagus menurut kita belum tentu bagus menurut klien bang, karena klien tidak mengerti ibaratnya Ya, tuh sudut pandang beda-beda ya. yes. Nah, itu kita harus mengedukasi. Ini adalah salah satu contoh yang pernah saya lakukan dengan icebreaker manufaktur Indonesia kita, Ferdi Kawi gitu. Baik, baik. Ini sertifikatnya waktu Sertifikat ya. saya rombak lah gitu. Ibaratnya saya permak gitu. Baik. Nah, bedanya gini, kan kelihatannya sertifikat itu seperti biasa kan. Bedanya di sini ada beberapa ornamen, ini logonya Hakiki Manajemen, dan di sini ada nama orangnya, ini sertifikatnya. Di sini ada sedikit kayak ornamen batik ini. Nah, Background ya, background batik ya. yes, bedanya apa? Di sini bedanya adalah saya waktu itu berdiskusi dengan Ferdi Kawi itu SBT Masyarakat Indonesia, saya menanyakan ini, bro, saya biasanya kan orang udah biasa pakai pena biasa kan, kenapa di sini kamu kamu pena dengan tinta emas, kamu pakai tinta emas. Baik, baik. Kenapa itu, Di Coach? situ jadi ketika saya mencari seperti itu dan beliau mengikuti, nilai-nilainya menjadi naik gitu coach. Dan itu adalah hasil akhirnya dan waktu itu beliau juga sangat kuat gitu. Jadi dari desainnya bagaimana kita bisa menaikkan value dari klien kita juga gitu. Itu penting coach. Gitu. Oke. Jadi di dalam desain kita juga harus ada value yang bisa mengangkat ya. Jadi value-nya Gitu. apakah dia eksklusif gitu ya. Kayaknya lebih mahal nih. Saya lihat ini sertifikatnya kayak mahal nih. Saya udah bisa komentarkan. Ini kayaknya seminarnya Emang mahal nih ya. Ya gitu coach. Baik. Saya sapa terlebih dahulu Pak Simon, luar biasa sudah masih tune in. Wah, ada Coach Anthony Ferdinand, luar biasa. Malam Coach. Ada Busi Robot. Wah, Pak si pemikir kreatif nih ya. Besok dengan Coach Thomas Joseph kita akan membahas nih. Kalau hari ini kita sedang membahas tentang digital sales design-nya. Bagaimana kita bikin desainnya untuk kita posting di sosial media, Facebook ataupun Instagram ya, untuk media yang gambar ataupun teman-teman mau media yang video, walaupun video agak sedikit lebih ya ribet lah karena kita masih newbie gitu ya. Dan teman-teman tadi kita sudah jelaskan bahwa tadi kalau kita mau bikin sales design ataupun desain secara gambar, aplikasi untuk HP Anda yang bisa Anda gunakan yaitu Canva ya, Canva saya ketikkan. Nah, di Canva Anda bisa pakai itu template-nya lengkap. Mau pakai poster ukurannya yang Instagram, ukurannya yang Facebook ataupun yang Twitter, semua lengkap. Kebutuhannya apa? Poster kah? Kemudian envelope kah? Sertifikat kah? Semuanya lengkap seperti itu, ya. Baik. Oke, Coach, sebelum kita lanjut dulu nih, ada satu pertanyaan yang masuk dari Help People Management, mungkin kita bisa bantu jawab juga. Nah, bagaimana cara membuat agar desain kita mampu membuat orang lain tertarik? Nah, mulai dari warna ataukah kontrasnya atau apa nih Coach? Nah, ini juga nih yang menarik nih. Kalau kita kan cewek kan ya pakai makeup dulu agak-agak ya blush on. Nah, gimana Coach kalau tentang desain kita Coach? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, bagaimana cara membuat agar desain kita mampu membuat orang tertarik dari warna kontes adalah yang pertama tuh adalah kita harus mengenal kebutuhan klien dulu, gitu, coach. Mengenal tentang klien kita, baik. Mengenal kebutuhan klien kita. Maksudnya mengenal kebutuhan adalah seperti kita lihat kadang-kadang gini, desain untuk seorang laki-laki dan desain untuk seorang perempuan tuh beda. Cowok tuh biasanya sukanya tuh yang simpel-simpel gitu loh. Kalau cewek ini warnanya kadang-kadang ngejreng gitu. Ngejreng, oke. Warnanya terang gitu ya. Di awal tuh saya bilang itu tuh kita tuh kayak nembak cewek, kita mengenali kebutuhan klien dulu. Dia sukanya apa, makanan apa yang dia suka, terus dia suka pakai baju apa, terus bagaimana cara ngomong. Bisa mempengaruhi moodnya. Jadi sebuah desain itu yang paling penting adalah bagaimana mood dia tuh bagus dengan desain kita gitu. Dengan cara yang seperti tadi saya bilang, kita memahami pola apa yang dia suka dan pola apa yang tidak suka. Pola yang dia suka, kita pakai pola itu sehingga itu membentuk desain. Nah, jadi kalau kita memahami pola itu, kontras, warna, susunan, semuanya itu mengikuti.
Baik, gitu. baik, baik. Jadi kita juga perlu melakukan market research ya kalau kita bilang ya. Ya. Kalau kita punya market kita yang kita tuju apakah usianya usia dewasa atau yang milenial itu tentu orangnya beda ya, polanya beda. Apakah Hmm. gendernya perempuan atau laki-laki juga beda warnanya, warna yang kalem atau warna yang terang-terang yang ngejreng-ngejreng. Ah itu biasanya untuk wanita-wanita seperti itu. Baik, Nah, luar biasa coach. tapi Hmm, coach, maaf saya potong lagi, tapi biasanya hmm. kan orang bilang gini kan, oh ya coach, ngomong gitu sih kadang-kadang sih ya enak ya, tapi kan saya kan bingung nih orang ini sukanya apa, maksudnya saya nih orangnya tuh Ya, ada yang super gitu ya, saya super nih, saya bingung nih nentuin yang ya. cocoknya kayak gimana, karena saya tuh banyak ide gitu kan. Nah, carilah yang namanya referensi gitu coach. Referensinya Referensi, ada baik. Pinterest. Biasanya Pinterest tuh menampilkan sebuah gambar-gambar tuh dengan yang elegan, yang elegan tuh rata-rata ada semua rata-rata kayak gitu tuh. Pinterest. Oke, baik-baik. Jadi kita bisa menggunakan namanya Pinterest ya untuk kita Ya. mendapatkan sedikit referensi. Ya, ketika di Hmm. Pinterest, jadi aplikasi Pinterest Anda bisa cek di sana. Misalnya Anda mau melihat posting-postingan media gambar yang tertujunya untuk perempuan kah, atau yang high class kah, atau yang sejuta umat kah, semuanya ada di sana gitu. Jadi kita bisa menggunakan Pinterest untuk referensi. Mungkin satu pertanyaan lagi coach kita bantu untuk coach Anthony Ferdinand, luar biasa nih. Tentang konten. Wah, konten apa yang mampu menarik attention pengguna sosmed? Apakah foto, video, atau audiogram? Silakan coach, di antara tiga ini coach. Sebenarnya lebih baik tuh adalah kombinasi dan seperti yang Kombinasi. yes, kombinasi. Ada kalanya video, ada kalanya foto, dan yang paling penting yang tadi saya bilang tuh adalah dia harus tepat guna. Tepat gunanya adalah target Tepat market. guna. Mm-mm. Ya. Target marketnya Oke. siapa, umurnya berapa, terus kebutuhannya apa. Nah, selain itu balik dari sebuah adminnya sendiri, apakah dia proaktif gitu, apakah konten itu edukasi gitu. Jadi ketika kita ngomong itu maksudnya tuh gini misalnya kan friendly property nomor satu Indonesia. Mengapa dia ramai? Karena Baik. kebutuhan orang adalah mereka untuk belajar dan kebutuhan mereka adalah mereka ingin menambah skill dan wawasan. Nah, jadi Hmm. maksudnya yang hobi makan, yang hobi makan, terus yang hobi jalan-jalan, yang mereka tidak tertarik di sini pasti coach gitu coach. Yes, 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 yes. Jadi Marketnya kita adalah juga melihat dari target marketnya adalah marketnya mereka ya. yang di pembelajaran sebenarnya seperti ini. Nah, jadi di mana kita promosi adalah di ladang yang sudah ada ikannya, yang hobinya seperti itu. Itu yang membuat konten itu jadi ramai dilihat di situ. Di mana kita postingnya tepat atau enggak gitu, coach. Baik, Gitu. baik itu dia Coach Anthony ya. Jadi kita harus dikombinasi ya kayak apa namanya? Roti kombinasi gitu ya. Ada coklat, ada kacang, ada nanas gitu ya. Nah, kita dikombinasikan mungkin hari ini foto, besok bikin video, besoknya lagi audiogram, mungkin video dan audiogram seperti itu. Jadi kita punya traffic juga jadi menarik, nggak monoton terus gitu ya. Baik, Coach. Mungkin kita satu bahas juga nih tentang kesalahan-kesalahan umum. Nah, ini juga banyak nih teman-teman sales friendly yang sebenarnya juga tidak menyadari bahwa melakukan apa mungkin waktu desain gambar ataupun mereka mendesain video gitu. Nah, mungkin pertama jadi kesalahan-kesalahan umum apa nih yang sering terjadi pada digital sales design, baik itu gambar atau video. Silakan Coach Singgi. Yang paling pertama adalah ini teknis dulu ya, coach ya. Nanti bakal ada yang menarik. Yang paling pertama adalah Baik, baik. terlalu banyak tulisan. Biasanya kalau kita kayak kita Terlalu fokus di kuliah, desain. ya, kayak kita waktu kuliah kan, dulu kalau saya tulisan semua kita pasti nggak mau baca, kecuali uas ya, kecuali ujian gitu. Baik. Itu yang pertama, terlalu banyak tulisan. Jadi orang itu jadi langsung intinya saja atau per poin. Itu yang paling penting teknisnya. Oh, jangan terlalu banyak tulisannya ya. Baik. Ya. Yang kedua biasanya tidak membuat plan. Tidak membuat plannya apa, seperti Coach? ini. Tidak membuat sebuah rencana atau plan. Oke, tidak direncanain. Baik, gimana itu, Coach? Maksudnya gini, kayak tadi saya bilang, dia cari referensi, tapi 10 referensi balik lagi yang ke pertama. Karena dia tidak Oke. membuat sketsanya dulu, kira-kira barangnya apa, terus
apa yang mau saya bahas gitu. Itu yang Baik. kedua. Yang ketiga, nah ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Hmm. Mindset. Mindset. Kenapa saya Mindsetnya. bilang Oke, mindset? gimana itu coach? Biasanya gini, eh, ketika mendesain orang itu mau sempurna, dia Hmm. tuh nggak mau salah. Akibatnya kenapa? Tidak mencoba. Itu Oke. kesalahan paling umum itu biasanya tuh yang seperti saya bilang tadi itu, sebagus-bagusnya desain pasti ada yang nggak suka. Pasti ada yang nggak suka. Setelah Baik. pasti ada yang suka. Jadi harus maju dulu, harus ibaratnya gini, harus belajar dari kesalahan, harus trial dan error terus menerus gitu. Jangan kita cuman Yes, yes, yes. aja saya mau mencoba tapi saya takut gitu. Kalau kita orang nggak suka gimana ya? Kalau desain saya dibilang jelek kayak gimana ya? Kalau misalnya desain ini orang nggak suka gimana ya? Ya itu kan di pikiran kita belum coba dan kita harus test market dulu gitu. Dan itu yang jadi namanya sebuah experience gitu. Ketika seseorang sudah Hmm. memiliki namanya experience pengalaman itu, dia trial error, itulah yang membuat dia itu menjadi hebat lah gitu. Kita nggak bisa Hmm. bilang, waduh nanti gimana ya di zaman sekarang ini nih semua orang tuh berawal dari nggak bisa tuh jadi bisa gitu dari Kak Mari jadi mahir ya. Ada takut seperti ini kan. Saya lebih takut ini pernah saya Jackie Chan atau siapa saya lupa ya. Saya lebih takut tendangan 10.000 beruntun yang cuma sekali daripada Baik. tendangan sekali tapi sudah menguasainya 1.000 kali gitu coach. Hmm. Oke, oke, Practice oke, make oke. perfect. Jadi jangan mencoba mau sempurna, coba terus, belajar terus gitu. Biarkan nanti orang menilai ya nama kalau dia target market kalau dia suka dengan kita, dia pasti bilang suka. Kalau memang dasarnya nggak suka sama kita, dia pasti nggak suka. Kalau memang yang dia tuh suka dia memberi saran atau bagaimana. Jadi dicoba dulu, mindset tuh sangat penting. Biasanya orang tuh udah takut duluan dan dia tuh jadinya nggak mau mencoba gitu loh. Oke, dan gue bingung apa udah coba sekali, baru coba 2 kali, referensi juga cuma sekali melihat. Nah itu kesalahan-kesalahan umum Hmm. yang sering terjadi gitu coach. Baik, baik, baik. Jadi di situ ya teman-teman friendly ya. Jadi kesalahan yang pertama itu ya terlalu fokus ya pada desainnya, terlalu banyak tulisan gitu. Ya, saya ngaku dosa deh. Postingan saya punya apa live Instagram kita juga banyak tulisannya, coach saya makanya dibenahi oleh coach Singgi gitu ya, dibagi. Oh, kok simple sekali ya. Kok nggak ada ini, kok nggak ada itu. Oh, ternyata terlalu fokus sama desain. Jadi diperbaiki lagi dengan coach Singgi ya, luar biasa. Yang kedua tadi kita lihat target marketnya ya, target marketnya juga harus kita sesuaiin gitu. Yang ketiga apa tadi, mindsetnya ya, kita kalau nggak dipostingkan terlebih dahulu ya kita nggak tahu bagus atau enggak. Tadi seperti coach Singgi katakan, sebagus-bagusnya desain ada juga yang nggak senang, nggak bagusnya desain ada juga yang suka kok, seperti itu. Jadi biarin test market dulu. Nah kayak punya saya kan juga, saya desain sendiri, saya test market, saya langsung posting terlebih dahulu, nggak usah takut. Mau dikritik silakan, mau di saran silakan. Itulah yang kita butuhkan ya coach Singgi ya. Jadi Yes. walaupun kita nggak perfect, udah posting dulu. Oh ternyata ini loh, ini loh, ini loh, ini loh reviewnya. Oke, berarti saya bisa belajar seperti itu. Jadi nggak perlu takut teman-teman. Teman-teman mau bikin digital self design yang seperti apa, baik itu media gambar ataupun video, diposting aja dulu. Test market, lihat komennya bagaimana, lihat engagementnya bagaimana. Apakah banyak orang yang komennya juga kita bisa ukur, positifkah atau negatifkah, seperti itu. Apakah dampaknya secara emosi mereka tergugah, oh langsung call to action, wah saya mau langsung call, atau ditunggu kok nggak ada yang telepon, kok nggak ada yang call to action, seperti ya kalau kita punya desain untuk sales secara online, seperti itu. Baik, untuk teman-teman yang masih tune in, luar biasa, Coach Anthony, wah Coach Anthony ini juga nanti kita bisa live Instagram bareng-bareng ya Coach ya, kita kolaborasi berbagi ilmu buat teman-teman sales friendly di Indonesia nih tentunya. Dan besok teman-teman ingat, hari ini kita bahas tentang desainnya. Nah, besok kita akan membahas bagaimana membangun Instagram kita dengan follower yang organik dan cepat. Tentunya dengan siapa? Narasumber kita, si pemikir kreatif, Coach Thomas Joseph. Ya, baik. Mungkin teman-teman yang lain masih ada pertanyaan. Saya masih ada waktu sedikit, mungkin 5 menit terakhir. Kalau mau ada pertanyaan, baik. Saya tanya seperti ini sedikit, Coach. Tadi kita Yes. udah belajar. App-nya pakai Canva untuk kita bikin media gambar atau media video seperti itu. Kemudian juga dengan kesalahan-kesalahan umumnya seperti itu. Mungkin sedikit saran nih. Awal-awal kadang nih bingung nih. Tadi kita mau bikin gambar soft selling.
ya. Kemudian apa sih yang perlu kita persiapkan pertama kali nih? Kan kalau kita bikin template jebret, ini mau diapain sih? Ini mau diapain sih? Ini mau diapain sih gitu ya. Nah, mungkin langkah-langkah kita memulai mendesain. Gimana coach? Silakan coach. Langkah-langkah memulai desain ya, kita akan lebih baik kita tadi yang pertama itu target market, jadi kita harus sudah dulu ini untuk siapa. Oke, research dulu target Ya, marketnya ya dulu, teman-teman ya. ya. Baik. Targetnya dulu untuk siapa. Jadi ya itu. Yang kedua tuh terus kita buat sebuah plan, rencana kayak gitu. Plan dan Kira-kira rencananya. misalnya Oke. kayak saya mau mendesain sebuah sejarah AC. Kira-kira klien saya baca nggak ya? Ini ya kira-kira ya. Kalau memang dia baca, bagian mana yang kira-kira dia baca ya? Ini yang kedua tadi yang seperti Oke. saya bilang untuk yang baru bergabung, kayak kita tuh nembak cewek gitu. Kita tuh harus mengetahui Yes. kayak gitu. Taste-nya, polanya seperti apa yang dia suka kayak gitu tuh. Itu untuk awal-awal ya. Jadi yang pertama target market, yang kedua itu tuh research marketnya dia seperti apa gitu. Nah, dan tadi yang ketiga tuh tadi mindset gitu. Itu coach. Nah, Baik. jadi kalau misalnya dari sana kita juga yang keempat itu kita bisa analisa desain, analisa gambar. Contoh jadi kan ada tuh di Pinterest atau di Google Search itu warna-warna apa aja yang cocok. Contoh misalnya kayak KFC. Kenapa KFC itu warnanya merah kuning? Kenapa KFC itu gak warnanya biru gitu? Wah, itu saya pernah pelajarin tuh warna merah sama kuning katanya tuh bikin lapar katanya ini ya. Nah, benar sekali, Coach. Ya, benar sekali. Jadi pasti Baik. kayak gitu. Warna merah dan kuning itu identik dengan sesuatu yang menyenangkan, yang menggairahkan sebuah semangat seperti itu, Coach. Dan warna yang biru itu warna-warna yang kalem. Biasanya es krim itu warnanya biru, gitu. Es krim warnanya Dan biru. Oh iya. dan yang warna hijau itu yang biasanya berhubungan dengan lingkungan, terus berhubungan dengan apa ya kesehatan, peduli lingkungan segala macam yang sesuatu yang apa, yang menyenangkan gitu. Dan yang satu lagi yang paling penting Warna adalah hijau. oh ya ini saya lupa bilang nih ya. Ini kebetulan saya akan tampilkan ini. Baik. Ini hanya sertifikat ini ya. Pemilihan jadi bridal. Jadi yang di sini kan ditekannya adalah ketika kita melihat ini suasana hati kita tuh langsung memikirkan Jessie Salon and Bridal-nya gitu. Yes. Ini Pemilihan untuk target marketnya wanita tentunya ya. Blush on pink ya, sedikit ini ya. ya. Di sini saya menggabungkan sesuatu yang maya dan nyata dari mana? Ini dari kupu-kupu ini sesuatu yang bisa dibilang nyata di otak kita. Kayak gitu. Baik. Nah, dan sesuatu yang mayanya ini apa background-nya? Poin nyata yang nyata. Siap. Yes. Nah, yang jadi itu adalah sesuatu yang menggabungkan maya dan nyata. Dan selain itu adalah kita harus research warna gitu. Warna apa yang kira-kira itu tuh mereka suka. Karena gini, saya pernah ketemu klien yang dia buat spanduk di pangsit tapi warna biru background-nya gitu. Oh, oke. Ya, jadi di situ tuh kita harus melihat sebuah kira-kira tuh kayak sebuah contoh produk. Kira-kira ini teknisnya untuk pemilihan warna. Produk misalnya produk tertentu nih. Contoh referensi lainnya seperti apa ya yang tadi saya bilang di Pinterest kayak gitu. Itu referensi dulu dicari gitu. Sudah referensi dapat, baru kita buat plan dan kita coba. Contoh lain mungkin ada madu satu herbal gitu. Oke. Nah, di sini nih ini logonya. Nah, ini kan penjelasan mengenai manfaat madu nih, Coach. Nah, bedanya di sini saya buat per satu gambar gitu dan saya tulis di sini misalnya kayak menambah vitalitas gitu. Nah, yang umumnya orang biasanya cuma berupa tulisan gitu. Atau gini kita bisa ubah seperti ini. Contoh dasar kayak di sebuah kan kita sedang lihat contact person, WhatsApp nomornya ini, Instagram kayak gini. Mengapa kita tidak mensimpulkan WhatsApp menjadi logo WhatsApp, Instagram menjadi logo Instagram seperti itu? Nah, dan satu lagi kita harus berpikir bagaimana ketika dia sudah ditempel pakai stiker. Hasilnya seperti ini kan, Coach. Baik. Nah, saya buat berbeda maksudnya bagaimana umumnya sebuah desain madu ini pasti warnanya tuh lebih kuning pekat. Baik. Jadi itu kayak bukunya Seven Habits, kita harus punya pemikiran di akhir tuh seperti apa. Ya, hasil akhirnya seperti apa? Yes. Jadi ketika kita sudah memikirkan itu, kita mendapat mindset seperti itu, makanya saya bilangnya tekanannya di mindset kenapa? Karena yang lain tuh akan mengikuti coach gitu. Jadi ketika seorang itu mindset harus desain, dia nanti akan mencari tahu warnanya apa, kontrasnya apa, pemilihan tempat apa, sukanya apa. Ya jadi itu menjadikan sebuah desain itu coach gitu. Siap. Jadi
Kayak hasil gitu akhirnya jadinya. Jadi hasil akhirnya hasil seperti akhirnya itu. harus akan menjadi seperti itu. Ya, Oke, luar biasa nih. gitu coach. Bikin jadi lapar ya, bikin jadi haus untuk minum jadinya. Oke, jadi teman-teman friendly yang baru join juga, halo Rudy Uyek ya, selamat join. Jadi itulah langkah bagaimana kita pertama kali untuk kita mendesain sebuah digital sales design dalam bentuk gambar. Jadi yang pertama harus kita lakukan terlebih dahulu adalah riset dulu nih. Produk saya targetnya kemana? Ke pria kah atau wanita kah, seperti itu, usianya milenial atau usianya mungkin senior, seperti itu. Kemudian untuk mencari research ini ya kita bisa menggunakan tadi referensi ya coach ya. Referensi kita bisa pakai di Pinterest ya, aplikasi Pinterest di situ banyak sekali gambar-gambar, tinggal pakai hashtag mungkin makanan atau kuliner atau mungkin elegan, luxury, itu mereka keluar juga beberapa gambar yang bisa dipakai. Yang kedua, kita bilang tadi perencanaan. Jadi perencanaannya kita juga harus lihat mau bikinnya seperti apa hasil akhirnya, kayak gitu. Tadi yang ketiga, mindsetnya dulu nih, ya. Mindsetnya mau kita bikin seperti apa untuk nantinya teman-teman bisa sesuai dengan target marketnya. Baik, thank you buat Coach Singgi. Mungkin gini Coach, kalau saya terakhir mau tanya nih, mungkin teman-teman saya friendly nih, kayak nggak cukup 1 jam nih ya kita bahas sales design gitu ya. Mau belajar lebih dalam lagi mungkin. Coach, kalau ada seminar atau workshop ataupun mungkin jasa desain yang Coach bisa tawarkan ke teman-teman friendly nih untuk membantu teman-teman friendly bisa langsung boosting sales desainnya, apa ini Coach? Silakan Coach. Oke, bagi yang ingin melakukan jasa desain dan konsultasi, bisa ke IG saya langsung, Singgi Purnama 23, di atas ada, atau boleh melalui IG Bianco Printing langsung, seperti itu. Baik, ditulis Coach. IG Bianco Printing ya, langsung follow di IG Bianco Printing. Juga bisa Anda teman-teman friendly bisa lihat contoh-contoh yang sudah diberikan dari Singgi Purnama ya, Coach Singgi ya. Jadi dari Bianco di Instagramnya sudah bisa dilihat template-template atau contoh-contoh ataupun langkah-langkah, ada tips-tips juga nih, saya sudah dilihat ada tips-tips juga ya di Bianco Printing atau di @singgipurnama23. Baik, luar biasa. Jadi pada malam hari ini cukup membantu dan sangat memberkati sekali buat teman-teman sales friendly yang bisa memulai untuk belajar mendesain digital sales design, baik itu secara gambar ataupun postingan, yang tentunya bisa menghipnotis daripada teman-teman friendly ya. Baik. Mungkin ada satu yang mau sampaikan Coach? Dan satu lagi yang mau saya tambahkan adalah ingat yang tadi seperti saya bilang, sejelek yang tadi saya suka, bagus-bagus saja ada yang nggak suka. Practice makes perfect. Pastikan itu menjadi experience kita, dan kita mencoba dan maju terus gitu. Di situ kita pasti akan selalu mendapatkan sesuatu yang berharga. Karena pengalaman itu sesuatu yang berharga gitu. Itu aja tuh. Baik, luar biasa Jali. Jadi jangan takut untuk mencoba, gambar sudah jadi, udah posting aja test market, bagaimana lihat kritik dan saran yang membangun, kita bisa perbaiki lagi ya. Luar biasa untuk ilmunya Coach Singgi, thank you atas waktu 1 jam ini kita udah membahas bagaimana digital sales design. Luar biasa sekali teman-teman friendly, sudah sekarang udah bisa belajar langsung praktek nih. Download app Canva, download app Pinterest untuk teman-teman langsung belajar bagaimana sales design. Sejelek-jeleknya pasti ada yang suka. Sebagus-bagusnya, ya pasti juga ada yang nggak suka gitu ya. Baik, besok kita akan bertemu lagi di mini coaching series kita, transformasi sales offline menuju sales online. Kita akan belajar bagaimana kita mendapatkan atau menciptakan, membangun Instagram kita dengan follower yang organik dan cepat. Nah, itu juga yang dibutuhkan oleh teman-teman sales online ya. Besok kita akan membahas di hari Sabtu, di hari Sabtu besok pukul 8. Ya, di live Instagram ini besok jam 8 kita akan membahas dengan narasumber kita Coach Thomas Joseph, si pemikir kreatif. Baik, kita bertemu lagi besok di live Instagram kita, mini coaching series transformasi sales offline menuju sales online. Pesan saya tetap produktif, tetap optimis dan upgrade terus ilmu teman-teman friendly di masa pandemi ini. Stay at home, jaga jarak aman dan patuhin arahan pemerintah guna mengurangi penyebaran virus COVID-19. Bersama saya, Julius Rahman, Friendly Property nomor 1 Indonesia. Saya ucapkan terima kasih, selamat malam, dan salam friendly. Thank you, Coach Singgi, luar biasa. Dan semua yang nonton, terima kasih. Ya, semoga bahagia selalu. Baik, luar biasa. Thank you, Coach. Ya, thank you, Coach. Ya, selamat malam.